Begini cara mainnya. Satu anak akan menjaga dan menghitung 1 sampai 10 sambil menutup mata di benteng. Lainnya akan pergi bersembunyi. Setelah selesai menghitung, yang jaga akan mencari mereka yang bersembunyi. Jelas tidak? Sarah mengangguk-angguk. Lalu, sekarang siapa yang akan jaga? Tanya Sarah lagi. Kita hompimpa, seru Bobby bersemangat. Setelah hompimpa, ternyata Vida yang harus jaga. Baik, Vida, kau harus jaga. Jangan mengintip, ucap Bobby. Vida mengangguk dan mulai menutup matanya di depan pohon. Sarah bersembunyi di balik semak-semak. Bobby bersembunyi agak jauh di balik batu besar. Nah, sekarang saatnya berarti kan ini level 1, berarti kelas 1 dan kelas SD. Apakah gambar di bacaan sudah sesuai dengan isi cerita? Jelaskan. Pada bacaan, Vida berjaga di depan pohon, Sarah bersembunyi di semak-semak, dan Bobby bersembunyi di balik batuan besar. Nah, pada gambar, hanya ada anak perempuan berjaga di pohon, anak laki-laki yang berjalan untuk bersembunyi, dan anak perempuan yang bersembunyi di balik perosotan. Nah, bisa seperti itu. Artinya, isi gambar berbeda dengan isi bacaan. Jadi, gambar di bacaan belum sesuai dengan isi bacaan. Nah, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah belum sesuai. Karena di dalam cerita, Sarah bersembunyi di balik semak-semak, sedangkan gambar menunjukkan Sarah bersembunyi di balik perosotan. Ya, tadi di level kognitifnya apa Bapak Ibu? Kognitifnya Belum sesuai, karena di dalam cerita, isi gambar berbeda. Pada gambar, hanya ada anak perempuan Nah, ini tadi ya. Pertanyaan pertama. Nah, ini yang tadi udah masuk ke level evaluasi dan refleksi, Pak. evaluasi dan Ya, evaluasi dan refleksi. Jadi sederhananya untuk anak kelas 1 itu pertanyaan yang evaluasi dan refleksi itu bisa dalam bentuk kayak gini, contohnya tadi. Ya, ini level 1, kontennya teks sastra, konteksnya personal, dan kognitifnya adalah evaluasi dan refleksi. Jadi pertanyaannya ada gambar yang disajikan, kemudian anak diminta untuk mengidentifikasi apakah gambar yang itu sudah sesuai dengan cerita. Gitu. Uraikan pendapatmu. Nah, ketika sudah menanyakan pendapatnya, itu sudah masuk ke evaluasi dan refleksi. Jadi meminta tanggapan siswa, jelaskan pendapatmu, itu ciri khasnya evaluasi dan refleksi. pendapatmu. Iya, jelaskan pendapat. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini tadi pertanyaannya, apakah gambar di bacaan sudah sesuai dengan isi cerita? Jelaskan. Ya, sudah sesuai dengan isi cerita. Ini menilai gitu kan ya. Minta pendapatnya siswa dengan menjelaskan sudah sesuai beneran apa belum. Saya ditangkap ya Bapak Ibu ya. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jawabannya belum sesuai ya. Bersembunyi di balik perosotan. Nah, ini yang kedua, kognitifnya memahami atau Pernyataan menafsirkan. berikut yang sesuai dengan isi bacaan adalah titik-titik. Nah, ini ciri khas dari yang kedua Bapak Ibu, level kognitif yang kedua yang menafsirkan dan mengintegrasikan. Menafsirkan Ya. Jadi ini salah satu contoh bentuk pertanyaan untuk level kognitif yang kedua. Jadi membuat siswa menentukan mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah, disesuaikan dengan bacaan. Gitu. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan adalah jadi mendeteksikan kira-kira mana yang salah, mana yang benar. Ini masuk ke penafsiran, mengukur pemahamannya siswa secara tersirat. Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Sarah baru tahu tentang permainan petak umpet. Umpet. Bobby menjelaskan permainan petak umpet kepada teman-temannya.
Bobby, Sarah, dan Vida adalah sahabat sejak kecil. Bobby, Sarah, dan Vida. Ya, ini untuk anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, 1 dan kelas 2 SD. Jawaban yang tepat Ya, jawaban yang tepat adalah paling tahu tentang permainan petak umpet. Pada bagian awal cerita diceritakan kalau Sarah bertanya kepada kedua temannya, "Apa itu petak umpet?" tanya Sarah. Pertanyaan tersebut muncul setelah Bobby mengajak untuk bermain petak umpet. Jadi, sudah pasti saat itu Sarah belum tahu tentang permainan petak umpet. Sarah baru tahu tentang permainan petak umpet setelah dijelaskan oleh Vida. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. Sarah baru tahu tentang permainan petak umpet. Iya, bukan Pertanyaan Bobby yang jelasin, tapi Vida. anak-anak yang Nah, ini adalah yang menemukan informasi. Iya, apapun alasannya gitu deh ya. Ya, ini yang pertanyaan yang ketiga, ini level kognitifnya menemukan informasi. Ini yang levelnya paling mudah Bapak Ibu karena jawabannya sudah pasti ada di teks. Nah, contoh pertamanya adalah pertanyaannya adalah anak-anak yang bermain petak umpet saat itu adalah siapa? Bobby, Sarah, dan nah ini gampang kan? Nah, kita lihat. Nah, gampang kan Bapak Ibu? Gampang. Jawabannya adalah Ini cara awal yang C. Jawaban ada di paragraf terakhir. Pada paragraf ini, kita tahu bahwa Vida, Sarah, dan Bobby bermain petak umpet bersama. Vida mengangguk dan mulai menutup matanya di depan pohon. Sarah bersembunyi di balik semak-semak. Bobby bersembunyi agak jauh di balik batu besar. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa yang bermain petak umpet ada 3 orang, yaitu Vida, Sarah, dan Bobby. Jadi jawaban yang tepat adalah Bobby, Sarah, dan Vida, atau pilihan jawaban yang C. Nah,